Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Bitalk pada malam hari ini bersama saya Didit di tanggal berapa ini? Di tanggal 18 November 2021. Ini kita akan membahas menjelang akhir tahun 2021 gimana sih potensi IISG seperti itu ya. Nanti kita akan bersama seorang bintang tamu kita yang spesial nih. Ini seorang pro player gitu ya, seorang gamer, sering warawiri di layar kaca Anda, di layar laptop maupun di layar handphone, sering diundang untuk diwawancara di TV maupun di YouTube gitu ya. Nih, sebut saja sekarang ada Jazz No Limit yang akan bergabung dengan kita. Mana nih? Wah, ini dia, Jazz No Woi, Limit. ini full limit kok ini. Oh, ini full limit. Selamat malam Om Didit. Selamat malam Om William. Ini tuan Selamat datang. rumahnya istimewa sekali nih. Elliot Web Expert. Selamat malam dan selamat datang di Bitalk pada malam hari ini Om William. Selamat malam. Ya Om, siap. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Suara Oke, aku aman-aman aja. aman aman. Aman, aman, aman. Ya, Oh, ya. Just No Limit rasa Surabaya katanya nih. Wah, just no limit ngomong Jawa. Oke, di malam hari ini kita akan membahas tentang menjelang akhir tahun 2021 ya. Terus nanti gimana potensi tentang ISG. Nah, sebelumnya bisa dong memperkenalkan diri dulu nih ke banyak teman-teman yang mungkin belum tahu ya dengan Om William sendiri seperti apa. Silahkan Om. Ya, perkenalkan teman-teman semuanya. Aku William Wibowo, technical analyst di Bitrate TC, eh, atau di PT Kanaka Hita Solvera. Nah, aku ini juga muridnya mentor Didit yang spesial ini. Nah, jadi eh, ya mungkin perkenalannya seperti itu ya Om ya. Oke, oke. Ini kalau teman-teman belum tahu, Om William ini dulu ikut EW series ya dan EW praktek ya, dua kali lagi. Dan praktek ya. Jadi Nah, dan ini sudah guru belajar saya ini. Elliott Wave berarti berapa lama Om William? Berarti 2 tahun ya. Oke, 2 tahun ya untuk belajar Dua Elliott Wave ya. tahun. Iya, betul. Mm. Nah, mungkin bisa diceritain dulu nggak gimana sih awal mula Om William sendiri terjun ke dunia pasar modal nih, buat teman-teman yang belum tahu dan mungkin ini mengenal lebih dalam lagi begitu. Ya kalau awal-awal terjun di pasar modal itu tidak salah tahun 2017. Waktu itu eh, apa karena lagi gencar-gencarnya itu yuk yuk nabung saham itu ya. Oh oke, Yuk Nam Saham, oke oke Yuk oke. nabung saham terus ikutan nyoba-nyoba buka account. Nah, dari situ eh, awal-awal sih cuma pakai indikator, pakai moving Mm-mm. average, pakai waktu itu pakai MACD ya indikatornya. Oke, Nah, terus 2000 2020 ya. Iya, sekarang kan 2021. sekarang 2021. Tahun lalu itu waktu kena lockdown, kebetulan juga Mm-mm. dikenalin sama Bitrate, ada webinar EW Series waktu itu, coba join. Nah, ternyata Elliott Wave ini pas di hati gitu, pas di trading ya udah. Akhirnya sampai sekarang Oke oke. Elliott Wave. Dengar-dengar sebelumnya juga pakai Alligator ya Om William? Alligator itu setelah ikut webinarnya Om Daniel baru pakai Alligator. Oh, oh yang webinar Alligator 12 ya? Alligator 1 2 habis itu oh ini katanya juga seru juga ini terus katanya kok digabung sama EW bagus ya udah Hmm, aku uh, akhirnya
lebih pakai ke alligator sekarang. Oh, sekarang berarti digabungin alligator sama EW gitu ya Betul, untuk tradingnya. Nah, untuk sebenarnya trading. sendiri berarti baru berapa tahun ya? 2017 ke 2021 tuh 4 tahunan ya kurang lebih ya? 4 tahunan lah kurang lebih ya. 4 tahun, Hmm, 5 tahun gitu habis ini. oke. Itu berarti udah merasakan pahitnya pasar modal belum ya? Udah lah Om. Apa kenyataan kalau investasi di pasar saham, trading di pasar saham itu nggak sebagus yang ada di sosmed, di YouTube itu udah ngerasain sih. Oke oke. Berarti pernah loss gede bener? Gede ini gede persentasenya atau nominalnya Ya ya pernah nominal deh, nominal. Kalau persentase kayaknya agak ini ya, nominalnya deh. persentase lumayan Persentase deh. persentase itu pernah awal-awal itu cuma modal ikut temen eh, ya waktu itu cuma beli satu lot ya beli saham apa waktu itu tiba-tiba longsor ya satu lot minus 20%. Oke, itu Waktu berarti itu baru satu lot minus 20%. iya jadi awal-awal masuk Mm-mm. 1 bulan kemudian aku buka rekening apa namanya akunku Mm-mm. minus 20% apa ya apa ini. Oh itu berarti nggak Coba-coba diliatin ya? waktu itu kan katanya kan bahasanya nabung ya jadi ya Mm-mm. ditabung gitu nggak perlu eh, diperhatiin terus setiap menit apa setiap hari sebulan sekali 2 kali boleh lah gitu ya udah aku Oh oke. diemin terus asal waktu itu bener-bener anak apa masih baru gitu Mm-mm. cemplungin aja coba-coba satu lot gitu. Oke Wah, oke. itu Berarti lebih ke investasi tadinya ya. Cuman pas awalnya ngelihat seperti itu cuma cuman pas di ngelihat minus 20% terus ketar-ketir gitu ya. terus dulu terus baru apa coba belajar apa namanya moving average Mm-mm. gitu jadi coba cari-cari golden cross sama teman-teman nah Mm-mm. mak waktu itu juga awal-awal ya eh, modalnya kan juga kecil gitu jadi kita banyak Oke. trial error gitu Oke. regulasi gitu. Selain trading di pasar modal ya, khususnya di saham sendiri, Om William sendiri kayaknya denger-denger ada di instrumen lain gitu. Bisa disebutin nggak apa aja nih? Kalau instrumen lain ada di forex Mhm. exchange, habis itu juga cryptocurrency. Oh, oke. Kalau kripto baru-baru ini juga atau udah lama? Kripto itu awal tahun ya harusnya atau Desember tahun lalu. Oh, Desember tahun Desember tahun lalu. lalu coba. Berarti pas hype-hypenya Bitcoin gitu ya? Ah betul waktu itu. Jadi kelihatannya apa ada yang itu ada cerita Bitcoin orang beli Bitcoin terus Mhm. tiba-tiba jadi miliarder itu. Oh, mau ikut-ikutan jadi miliarder Ini juga. kelihatannya juga bagus di Indonesia juga ada platformnya coba deh gitu. Oke, oke. Oke, mungkin kita sedikit kembali ke topik gitu ya. Kalau ini kan menjelang 2021, menjelang Betul akhir tahun gitu ya. betul Biasanya kan ada window dressing nih. Nah, kalau ya. menurut Om William sendiri deh, saya nyebutnya Om, kebiasaan Om masalahnya ya. Ini Iya. menurut Om William sendiri, akankah terjadi di akhir tahun ini, di 2021 ini, window dressing di bulan-bulan Desember? Ya, menurutku seharusnya terjadi, apalagi Mhm. kalau ini kan ekonomi juga mulai pulih, Mhm. harusnya juga itu juga jadi momentum untuk window dressing supaya investor-investor semakin tertarik ya Ya. berinvestasi, khususnya yang dari asing juga. Mhm. Nah, harusnya Desember ini ada dan window dressingnya menurutku akan bawa sentimen positif banget sih ke market kita ya khususnya IHSG. Oke, karena kan kalau di bulan November kan biasanya kan return ISG agak-agak jelek gitu ya. Iya,
ketimbang bulan-bulan sebelum maupun sesudahnya gitu ya. Nah, tapi kalau ngelihat di November ini kok kayaknya ISG kecenderungannya positif ya. Nah, ini beneran ada bakalan window dressing nggak di Desember sendiri? Harusnya masih ada. Dan kalau kita lihat hari ini kan ada Mhm, koreksi ya. mhm, mhm. Jadi meskipun positif kalau November ini, tapi belum yang meledak gitu positifnya, masih Masih. pelan-pelan gitu. Oke, oke, oke. Harusnya tetap ada Oke. Desember gitu ya. Nah, kalau menurut Om William sendiri nih, sekarang sebenarnya ya meskipun saya tahu mungkin buat bocoran teman-teman gitu ya. ISG sendiri sebenarnya sekarang posisinya tuh ada di mana sih? Sekarang ini posisinya lagi di wave 5 dari wave 1. Jadi lagi di ending kenaikan seperti itu. Nah, Hmm, harusnya mungkin seminggu, seminggu lagi atau 1 sampai 2 minggu lah itu ada mhm. potensi koreksi karena sudah naik terus ya belakangan ini. Oke. Berarti di akhir-akhir November lah ya, awal Desember gitu ya. Ya, betul. Itu siap-siap koreksi. Oke, kalau misalnya untuk kenaikan ISG sendiri diperkirakan sampai ke level berapa nih, Om William? Nah, ini short term atau Mhm. mid Ya, yang term? short dulu lah. Short dulu. Ya. Kalau short dulu harusnya 6.700 sampai 6.800 itu bisa. Harusnya ke 6.800 malahan. Oh, 6.800. Habis itu kan koreksi dulu, mungkin koreksi ke 6.600-an gitu ya. Mhm, Nah, terus baru kalau ini koreksinya sehat, ya mhm. lanjut naik Wintres ya. Desember naik lagi gitu ya. Desember naik lagi, seperti itu. Oke, kalau ya kita bicara short term deh ya. Buat Ya, besok Jumat deh. Kalau buat nah, besok Jumat, kira-kira pergerakan ISG sendiri nih, supaya teman-teman atau sobat Bitret sendiri tahu nih, mm-mm. kira-kira arahnya akan kemana? Apakah biasanya kalau Jumat kita tahu ya, cenderung koreksi karena adanya profit taking dan segala macam gitu ya. Kalau Ya, menurut Om William sendiri gimana nih Jumat besok ini? Jumat ini harusnya ya mungkin ada kelanjutan koreksi ya. Hmm, Menurutku mungkin koreksinya ya turun sedikit gitu, 6.620 mungkin ya. oke, 6.620 ya. Kayaknya 6.600 juga masih bisa kena gitu ya. Masih bisa juga, cuma ya kita kan berusaha optimis om. Jangan Optimis, pesimis-pesimis terus lah. asal jangan denial ya. Nah itu membedakannya tipis. Optimis dengan denial gitu ya. Optimis dan denial. Nah ini butuh pengalaman kok aku diajarin sama Om Didit itu. Waduh. Kenapa? Nah, ini buat teman-teman ataupun sobat Bitret yang mau bertanya, langsung aja ditulis di kolom komentar. Nanti mungkin bisa kita bantu untuk menjawab nih ya. Ini ada pertanyaan nih. IPO di akhir tahun ini kan banyak banget nih. Seperti yang kita tahu ada Mitratel, terus ada Cimori, ada Cimori, Depo Bangunan. Nah, Avian, ada Goto. Avian Pen ya. Uh-uh. Goto kayaknya masih tahun depan deh kayaknya. Tahun depan katanya ya. Mm, mm. Mm-mm. Nah, menurut Om William sendiri, IPO ini bagus nggak buat dikoleksi gitu? Bagus harusnya sama kalau kita juga melihat ya ini kita analisa sendiri memang yakin mantap bagus masuk dibungkus boleh tuh Dibungkus boleh ya? bungkus kan pertanyaannya boleh dibungkus enggak ya boleh Oh, boleh boleh ya aja dibungkus ya? yang penting catatannya kan analisanya cocok nyaman di Hmm, hati bungkus oke. cuma sepintas sih lihatnya memang Hmm. responnya lebih positif ya Mitratel, Avian Oh, itu oke. kalau lihat update-nya kelihatannya market update-nya positif gitu. Hmm. Kalau Om William sendiri lebih cenderung ke Mitratel dan Avian gitu ya? Lebih ke situ, Hmm, oke, lebih ke oke, sana. oke. Wah, Tapi ini ya ada yang dilihat tanya lagi dulu. nih.
Akhir tahun ISG berapa Om? Akhir tahun, akhir 7.000 tahun bisa nggak nih Om? 7.000 harusnya bisa lah. Ini 68 7.000 ya? 6 69 lah Om, jangan Oh didiskon 69. lah. Ada yang marah nanti kalau di diskon. Wah, kena di diskon. 69 7.000 gitu. Dan kalau lihat belakangan ini kan sentimen positifnya yang jangka panjang juga banyak, seperti Indonesia jadi ketua G20. Habis itu juga balance of trade-nya kita positif. Impornya sudah Betul. kalah sama ekspor, jadi positif. Habis itu kan Iya. juga apa tuh namanya, banyak yang mau IPO. Tahun ini juga eh, banyak perputaran uang yang cukup besar, malah nyetak rekor di bursa. Ngalahin tahun 2017 berapa tuh? 200 triliun ya. 200 triliun, oke. Nah, terus yang penting juga kan indeks konsumen kita udah di area positif, dan COVID juga semakin terkendali. Harusnya akhir tahun bagus lah. Dorongannya tuh ada, Om. Oh, dorongannya ada ya. Dorongannya ada, bisa terbang lah. Berarti semoga nanti di akhir tahun nggak ada lonjakan COVID ya. Ya, kita doakan seperti itu. Karena kan saya baru dengar tuh di Malaysia tuh baru masuk varian Delta yang baru tuh. Ya, Delta Ya. Plus ya. Oh, Delta Plus. Malaysia, Singapura kena. Iya, Kita makanya. dekat sih memang. Iya, Cuman ya harusnya bisa harus lah. hati-hati ya. Nah, harus hati-hati aja. Nah, kalau bicara tadi tentang ISG sendiri, kan banyak sentimen-sentimen positifnya. Namun demikian kan tidak menutup kemungkinan adanya sentimen negatif nih, seperti misalnya contohnya, ya memang kemarin tapering ya gitu, tapi udah relatif price in seperti itu ya. Nah, kedepannya kan akan ada wacana untuk menaikkan suku bunga, baik dari The Fed-nya sendiri. Ya, Nah, ini biasanya kalau menaikkan suku bunga seperti ini, di kitanya, di Indonesianya sendiri, ini bakalan naik nggak ya suku bunga dan pengaruhnya gimana nih? kalau The Fed naikin, biasanya memang kita Ikutan juga naik ya? iya. Jadi Hmm, tapi kalau ya itu kan dalam kondisi normal. Ini kan ya. kondisinya COVID ya. Hmm, Kemudian kan di US sekarang inflasinya lagi tinggi-tingginya nih, 4%, biasanya 0 sampai 2%. Lonjakan inflasinya tinggi, jadi kebijakannya pun mungkin juga agak berbeda gitu. hmm. Tergantung dari Bank Indonesia sendiri sih, gimana nanti regulasinya, karena eh, di suasana pandemi ini memang extraordinary, jadi nggak bisa benar-benar pure disamain sama yang tahun-tahun sebelumnya tanpa Hmm. COVID ya. Betul, betul. Untuk pre-COVID-nya gitu ya? Untuk pre-COVID itu dan sekarang lagi COVID, Hmm. itu aku rasa lain. Untuk kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan gitu ya? Nggak akan sesederhana itu ngikut gitu. Iya, iya. Oke, oke. Nah, kalau kita tadi sudah bicara ISG, kita bicara agak turun ya. Kita bicara tentang sektor gitu. Sektor. Oke, kalau kemarin kan lagi rame-ramenya komoditi super cycle, sehingga harga-harga nikel, timah, batu bara, dan lainnya itu naik gitu ya. Ya, Kira-kira ini akan berlanjut nggak di akhir tahun 2021 atau bahkan hingga ke awal 2022? kalau yang lebih banyak aku amatin yang batu bara ya. Kalau batu Boleh, bara boleh. itu memang kemarin memang break harganya tinggi sekali gitu. Betul. Tapi dalam waktu dekat juga tiba-tiba Ambles ya? koleksinya ambles dalam juga gitu. Wah, ini apa, memang eh, apa ya, terpengaruh sama mungkin KTT PBB yang iklim itu. Hmm. Tapi harusnya juga tetap naik gitu, karena eh, winter is coming ya, khususnya di China, terus di Eropa juga. Eropa kan juga kelihatannya juga butuh batu bara juga untuk musim dinginnya gitu. Jadi harusnya ada demand
ya otomatis harganya naik karena demand-nya juga ikut naik. Dan tidak semudah itu untuk melepas batu bara begitu saja sih. Harusnya kalau Hmm, komoditas-komoditas lain, hmm, kalau turun terus harganya, kok rasanya juga nggak seperti itu, lebih ke koreksi mungkin ya. Cuma memang koreksi koreksinya wajar gitu juga, ya. ya koreksinya menyayat hati. Koreksinya banyak hati. Ini mungkin saya ganti headset sebentar ya, karena ini tadi ada sobat Bitret yang ngomong suaranya gema ini. Oh, oke 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 oke. Bentar. Ya sambil Om Didit ganti headset, aku klarifikasi dulu nih. Sebenarnya Silakan. masih lebih senior Om Didit lah. Cuma nggak tahu kenapa kok aku dipanggil-panggil Om terus. Boros Mungkin mungkin mukaku. mungkin sudah menjadi om-om kali. Waduh. Ini saya sudah ganti headset. Sudah aman Di, kah? di tempatnya Om William masih ada yang device berdekatan kah? Karena di tempat saya Device udah nggak ada. berdekat. Tempatku nggak ada. Saya tidak Apakah ada. sudah aman voice-nya? Teman-teman Sobat Bitrit yang join live mungkin bisa di komen. Coba kita Oke, cek. sekarang tadi sambil berlanjut ya untuk Nah, komoditi super cycle ya, kita sambil lanjutkan saja. Kalau untuk komoditi super cycle berarti mungkin tidak akan ada kelanjutan ya di akhir 2021 ataupun di awal 2022 gitu. nah itu mestinya juga ada kelanjutan naik, cuman kita butuh konfirmasi dulu ya. Tapi Mhm. kelihatannya juga memang masih fase koreksi kok hari-hari ini. Oke oke. Oh, tuh kayaknya Mas yang bawah yang harus pakai earphone. Oh, saya pakai earphone. Coba Oke, oke, pakai oke. earphone. Bentar, bentar. Earphone-nya. Jangan pakai speaker aktif loh, Mas. Oke, oke, oke. Sebentar, Om William sedang mengambil earphone. Semoga masalah terpecahkan ya. Wah, earphone ku yang bentar, 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 bentar. Earphone-nya ada nggak, Om? Ada. Coba cek cek. Nah, Tes nah tes. sudah tidak feedback. Udah Kayaknya nggak mesti gitu. bisa. Mesti gini ya. Iya, Bentar, tes tes. Oke, sudah? sudah aman ya. Oke, aman kayaknya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan lagi. Tadi kan berarti komoditi super cycle kemungkinan tidak akan berlanjut hingga tahun 2022 ya. Betul, Eh, tapi untuk isu green energy ini nampaknya juga masih bergulir gitu ya. betul. Terus itu Dan kemungkinan berarti akan mengangkat harga nikel dan timah lagi nggak sih ini? Seperti ini, Om? seharusnya ya. Mhm. Isu-isu ini juga bergeraknya ke situ. Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, sektor apa yang dijagokan sama Om William di 2021 ini? Ini menjelang akhir-akhir inilah. Udah akhir tahun gitu ya. Ya kalau akhir tahun sektornya lebih ke properti kelihatannya ya yang akan comeback gitu. Mhm. Jadi emiten-emiten yang properti mungkin juga konstruksi biasanya juga hijau kalau di akhir tahun dan kelihatannya perbankan kita juga yang sektor finance itu juga ada pergerakan yang cukup positif mungkin ya ke depannya khususnya bank-bank digital ini yang Mhm. kelihatannya lagi uprising ini harga-harganya. Oke. Untuk oke kalau dikatakan sektor properti konstruksi yang mungkin di akhir-akhir tahun akan cenderung berjaya seperti itu ya. Kemudian Ya, dari sektor perbankan. Emiten jagoan dari Om William sendiri apa nih di properti konstruksi ini? kalau properti lebih ke CTRA, BSDE. Kalau konstruksi ADI itu bagus, chartnya, teknikalnya. Kemudian PTPP, jadi ADI sama PTPP kalau konstruksi. Oh, oke. Adi PTPP cukup menarik ya. Ya, Punya target price-nya nggak Om? Siapa tahu bocoran buat sebentar, para sebentar. sobat Bitret nih. Ayo, lihat chart, ayo. Ya.
kan harus dilihat dulu. Nanti kalau asal sebut angka, hoax nantinya. Sebentar, di aku periksa dulu harganya. 1.200 bisa nggak Om kalau misalnya Adi gitu? Adi, coba nih Adi. Adi Karya harusnya kena lah kalau bicara akhir tahun ya. Mm-mm. Ini apa kelihatan juga gerakannya kelihatannya bagus nih. Bisa ngelanjutin kenaikan. Mungkin juga 1220 ketembus gitu Om. Oh, di resistnya ya? Di resistnya itu bisa bisa mungkin kena sampai sana ya. Oke, Apalagi oke. kalau dilihat weekly-nya juga masih masih bagus sih harusnya ya. Masih bagus ya di Adi ya? Masih Masih cenderung untuk bagus, impuls begitu ya? cenderung menguat, betul. Cenderung menguat. Impuls. Oke. Nih Om William, ada yang ketinggalan dibaca. Dibaca gimana nih? Kayaknya mengenaskan sekali dia. Waduh, sebentar. Ya, nggak apa-apa. Kita kan di sini kasih solusi ya, Om ya. Ya, Sambil apa? sambil ngobrol kita juga Sambil ngobrol, mencermati ya. mencermati, baca. Nah ini hari ini apa? Dia langsung turun ya. Full Full, full body apa? full body candle ya. Full body candle tapi merah. Kayaknya masih cenderung sideways lah ya Untuk kalau buat baca. sideways ini masih belum apa namanya? Belum tembus yang opening kemarin juga. Nah, Iya, ini masih uji support terus itu. volumenya mulai kecil, Om. Kalau volumenya mulai kecil tandanya apa nih Om William? Nah, Oh, ini ini kan tanda apa ini? saya bertanya kepada analis dari Kanakahita Solvera loh ini. Ya, kalau volumenya turun ini bau-bau gak enak gini. Jangan-jangan, jangan-jangan apa ya? Kok gak enak ngomongnya? Jangan-jangan bakalan masih Jangan, turun ya, masih masih sideways uji support dulu. lagi ya. Uji support dulu. Ini juga apa namanya? Kalau buka Bollinger Band kan cover Bollingernya belum ditembus. Hmm, Kelihatannya memang uji support, tapi kalau misalnya ini tiba-tiba malah tembus ke bawah, nah itu oke. lebih apa lebih sulit bicara optimis sih katanya untuk baca ya. Oke, mungkin dari baca kita beralih ke LPKR nih. Ini LPKR. ada yang bertanya ini loh. Ada Bapak Andika ini bertanya Nah, LPKR. Bapak Andika harusnya ini kan senior saya nih. Bapak Andika Harusnya bertanya LPKR. harusnya adik William tanya ke kakak Andika. Tapi LPKR ini kan sudah breakout ya. Hmm, Kalau sudah breakout begini, terus katanya juga volumenya bagus, lebih tinggi dari kemarin, naik-naik terus volumenya ya. Peluangnya kan lebih bisa-bisa ini ada trend reversal ya, naik ke atas gitu. Ya, kalau LPKR. melihat dari apa namanya? Kalau kita bicara indikator ya, untuk indikatornya masih Betul. cenderung cukup baik ya. Tapi kalau Iya, kita masih bicara elite wave-nya, ya memang ya, nampaknya ini udah elite-nya di awal-awal wave 3 kayaknya ya. 3 dari C ya. 3 dari C. Ya. Kalau secara anu ya, uh, di cari subuhnya yang terdekat ya Iya, bisa. kayaknya 3 dari C seperti itu. Kalau kita lihat yang weekly-nya kan kelihatannya fase koreksinya juga sudah cukup nih. Kemarin di mana ini di low-nya yang 125 tuh cukup cukup lah harusnya. Gerakannya kan juga kelihatan secara elliott wave-nya Iya. Ya weekly-nya juga masih masih oke lah untuk LPKR ya. masih oke ya PKR untuk kita Oh, apa eh, kita anggap ini sebuah optimisme yang realistis boleh lah. oke. Demikian, Bapak Andika, apakah jelas ya? Nah, kita kembali ke pertanyaan deh. Kalau misalnya nih, mungkin kan ada perbedaan ya dengan
Om William yang dulu dengan yang sekarang dari cara tradingnya ya. Bisa di ini nggak dijelaskan nggak apakah ada perubahan-perubahan dari baik dari cara trading ataupun dari psikologisnya atau seperti apa gitu bisa dijelaskan nggak? Oh ya, pasti ada beda dong dari tahun 2017, khususnya Hmm. setelah belajar EW series gitu. Jadi Hmm. memang dulu sebelum kenal Elliott Wave itu bingung gitu. Ini malah arahnya mau kemana, Hmm. kekuatannya itu kekuatannya seberapa kan, karena kalau kita pakai indikator, pakai moving average, kita kan cuma bisa tahu, oh ya ini lagi fasenya begini, tapi sampai mana kan sulit untuk membacanya gitu. Dan kadang juga misleading karena misal stokastik bicara naik, MACD Hmm. bicara turun, moving average-nya turun, terus kok apa cari rekomendasi di internet bicaranya naik, nah dua sama, ya apa ini? Malah makin bingung ya. Malah makin bingung gitu. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. apa setelah mengerti Elliott Wave lebih tenang gitu, dan dulu mungkin lebih uh, takut untuk masukin duit yang lebih besar dan lebih kecil-kecil cepet-cepet gitu, Hmm. Hmm. mungkin sebulan berapapun hasilnya juga Tarik. diambil tarik. Kalau kalau sekarang sih ya memang pertama lebih tenang, kemudian uh, sempat apa bulan bulan Agustus September itu coba-coba eksperimen pakai limit juga, Hmm. oke, bisa dapat gitu, karena memang bisa nemuin itu titik reversal ya kalau Elliott Wave ya, peluangnya Hmm. ini masuk nggak, marketnya situasinya gini masuk atau enggak. Jadi bisa sekarang lebih variasi kayaknya, dulu cuma berani nge-swing mungkin ya, Ya. nge-swing lama gitu, terus sambil kok lihat portofolio itu naik 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 kok gak naik naik sih, Malah didukunin malah portofolionya. malah didukunin gitu loh. Kalau sekarang kan nggak bisa apa, mau trading yang lebih cepat bisa, Hmm. mau swing juga bisa, lebih fleksibel Oh, lebih fleksibel. gitu. Makanya sekarang namanya jadi just full limit ya. Jazz itu kan koko saya ini. Ini adiknya, Ini ya adik nggak tahu dari mana ini. adiknya KW. Kalau dari Om William sendiri nih, kalau kita bicara menjelang 2021 ini kan eh cukup menarik ya antara nanti ada apakah ada window dressing ataukah nanti ternyata pergerakannya anyep-anyep aja gitu ya. Nah, dari sekarang berapa ya udah tengah bulan ya, tengah bulan November hingga Ya, menjelang besok di akhir. akhir di jelang akhir 2021 Om William sendiri punya nggak saham-saham jagoan yang ya yang entah Om William pegang ataupun yang nanti mungkin menjadi universe-nya Om William sendiri. Kalau yang lagi aku pegang itu memang hari-hari ini lagi nggak megang apa-apa sih. Mhm. Jadi lebih ya wait and see kalau sekarang gitu. Kemudian kalau stock universe yang mau aku amatin ya, yang Hmm. kira-kira bagus itu agro. Agro kan tadi apa breakout ya, Ya. ada breakout. Kemudian LSIP, CBO katanya juga ini ada peluang naik ini. Katanya koreksinya udah cukup lah. Ini Udah cukup. merah, merah terus berapa hari ini. Kalau nyangkut di pucuk 1400-an itu di satu minggu, hampir 2 minggu diseret-seret ke bawah terus. Nah, harusnya LC bagus, ada apa potensi dia tembus 1500 ya. Mhm. LC kemudian kalau emiten yang lain, aku masih
percaya sama batu bara. Jadi apa PTBA itu kelihatannya juga boleh untuk diamatin dulu ya. Karena kemarin ada apa penurunan tajam tuh habis dari 2.600-an di close di 2.500. Iya, Cuman betul. harusnya masih bisa naik PTBA ya. Yakin Nah, Om masih kalau bisa naik? nah itu dilihat dulu kan namanya apa namanya punya optimisme tapi kenyataan hidup bicaranya gimana. Nah, itu kadang kita yakin-yakin malah aduh nggak kedapetan gitu. Ini kemarin kan juga apa ada gap nih PTBA nggak Iya, tertutup jelas. tutup sampai sekarang yang gap down itu satu. Oke, ini berarti mungkin mirip dengan ini ya, dengan Mas Yoga ya, yang waktu minggu lalu itu collab dengan Bitalk dengan saya gitu ya. Ini Mm-mm. juga memperhatikannya dari sektor batubara nih, sektor coal jagoannya nih. Kalau dari sektor coal lainnya, apakah ada jagoan lainnya atau mungkin dari sektor lain? Sektor konsumer nih bagus Unilever. Nah ini kan yang dinanti-nantikan ya. Unilever comeback, Unilever comeback, beneran nih comebacknya nih Om. comeback. Ini beneran om. Oh ini confidence levelnya lebih tinggi dari PTBA nih. Seyakin apa Om William dengan Unilever nih? Saya yakin mentari tiba di hari esok. Dia. Dia malah puisi lagi di Bitalk. Target Ya, Unilever berapa Om? yakin dah. Target Unilever harusnya minimal ke berapa nih? 4.700, 4.800 dulu terdekat. Ini kan Oke. memang apa namanya? Harusnya kan kalau consumer indeksnya naik, Hmm. ekonominya juga pulih, daya belinya ada, terus pemerintah kan juga mulai bicara travelingnya dibukain ya. Ya. Harusnya kan yang consumer akan naik juga gitu, emiten-emitennya. Oke, oke, oke. Ada jagoan lain nggak Om? Sektor teknologi gitu? IDX Tech Sektor teknologi, ya ini sektor yang lagi teknologi yang lagi hot-hotnya kan? DMMX Om. Wah, pas saya bukanya juga di MMX. Aduh, kita ini memang guru dan murid yang kompak nih. DMMX, DMMX. saya yakin apa Om nih untuk DMMX? DMMX ini eh, kelihatannya ada nih bah peluang ke 3.000. Kok seyakin apa? Seyakin ya 60 naik, 60% naik, 40%-nya mungkin sideways dulu. Bisa buat inilah ya, Bisa buat buy on weakness dulu ya, buy on weakness dulu lah ini. Mungkin dalam waktu 26. dekat ada koreksi dikit gitu. Ya. Bisa ini. 26 Nah, betul kah? iya, betul 26. Nah, ini kalau teman-teman sering subscribe ya di level channel YouTube-nya Bitrate nih kan, kadang juga kita ada namanya aftermarket. Nah, ini Om William ini juga salah satu pengisi acaranya ini. Jadi kalau eh, tidak sempat tanya di Bitrate Aftermarket, bisa ditanyain di sini nih sekarang. Dan juga apa selain aku di aftermarket juga ada Hmm? Mas Andika dan Mas Radit. Nah, Mas Oh Andika ini iya, ada Mas Andika. senior technical analisnya, kalau Mas Radit adalah fundamental analisnya di Bitrate gitu. Wah, komplit ya. Bitrate ada fundamental dan teknikalnya ya. Oh, komplit banget. Kita juga punya Fortress kan, Om? Oh Forex, iya. kripto. Ini kan analisnya Bitcoin ini, penjaganya Eh, Bitcoin. saya cuman counting Bitcoin aja, Om. Ya, jadi memang macam-macam ya kalau misalnya memang teman-teman ingin join di saham, kita ada membership di Trading Journal. Kalau mau nonton Bitrate Aftermarket juga ada di YouTube channel kita. Ada Mas Andika nih yang lagi WKWKWK. Ada Om William juga ada Mas Radit. Mas Mas Radit Radit. beberapa waktu lalu juga ini ya mengisi di Bitrate Fortress untuk di top di Fortress sendiri. Betul, betul. Wah, ini ada
dari Om Riva Kusumo. Om, kalau telco kayak Friend punya view nggak? Silahkan. Telco Friend. Nah, ini emiten yang juga Menjadi baru comeback ya. uh, ini penggemarnya banyak sekali nih. Ya, penggemarnya Didit memang banyak, Om. Enggak, ini Friend-nya Om maksudnya. Oh, Ini keren antara ya. penggemarnya Friend-nya ini banyak atau yang nyangkut juga banyak. Iya. Kalau Friend ini kan habis dia reversal dari harga 81 ini menguatnya juga Mm, kuat. Terus kalau dilihat apa ini gerakannya juga harusnya juga saat ini nih koreksinya terbatas ya. mm. Dia nggak bikin low di bawah 100 Oke, dan apa namanya 3 hari berturut-turut nggak ketembus tuh, nggak nggak tembus bos. 100 ya, betul. Kelihatannya kuat banget tuh supportnya. Harusnya eh, nah kalau dilihat lebih dalam lagi Ayo ini Om. sih kalau apa mungkin ending ending apa wave 2 mungkin ya atau wave B. Wave B kayaknya nih Om. Kelihatannya lebih wave B ini. Mm-mm. Mungkin ini bisa-bisa ya reversal lah ya. Ah, karena kan ini apa Rencana kok kelihatannya juga nyolek-nyolek. Di iya dicolek boleh itu 110 lumayan colek ya. nggak apa-apa. Iya, harusnya Di, tren ini peluang naiknya masih ada. Terus kelihatannya juga tertahan di support 100 terus ini. iya, ya kalau mau colek boleh ya, Om William ya. Udah, nanti yang penting ini kan kalau ini kan sekarang kok bicara MA moving average gitu. Sekarang kan masih di bawah moving average 5. Kalau moving average-nya sudah mulai di bawah candlestick-nya gitu. Jadi sudah dinaikin sama candle-nya. Nah, itu lebih aman lagi harusnya. Iya, ya ini ketahan di MA 200-nya sih. Tapi kalau indikator MACD-nya malah kok Ya nampaknya agak pastinya gawat ya. iya nih merah gitu. Turun ke Iya, zona negatif. Tapi betul. ya kita lihat dulu. Iya, Diamati tapi dulu. kayaknya cukup menarik nih kalau buat dibeli di area-area ya di bawah 100 itu menarik ya di 86 sampai 94 gitu ya. Hmm. Boleh lah kalau mau nyelek-nyelek dikit ya. Boleh lah, coret-coret. Yang Om penting Rifa. jangan langsung terjun 100%, dicicil-cicil aja. Dicicil-cicil beli. Kayak biasanya kan Didit di trading trading jurnal kan gitu. Silahkan cicil beli. Saya sukanya nyicil. Iya, Nyicil 3 bulan, 6 bulan. iya betul. Cicil-cicil aja. Terus kalau dari Om William sendiri nih, kira-kira menurut pandangan Om William ya, secara kasar deh, mungkin dari sisi teknikalnya nanti bisa dilihat. Di tahun 2022 nanti gimana? Gimana apanya? Kondisi IHSG, masa Oh, kondisi ya, saya? ya, ya, ya. Kalau kondisi IHSG ya harusnya Januari itu masih ada sisa-sisa uptrend ya, atau Hmm, mungkin masih uptrend malah. Cuman biasanya kan kalau sudah lewat Januari itu mulai koreksi atau market mungkin over PD gitu ya, over confident. hmm, Setelah ada Winters, kemudian kalau dilihat indeksnya juga sudah naiknya tinggi, malah biasanya mungkin yang sudah nyimpen cukup lama malah profit taking dulu, jadi marketnya juga koreksi. Kalau kita berkaca ke tahun lalu kan juga seperti itu, malah di bulan hmm. Januari sudah turun kalau lihat monthly chart-nya ya. Oke, oke. Berarti kalau ya kira-kira Februari ya, Februari mungkin di 2022 mungkin agak turun dulu ya. Mm-mm. Lebih seperti itu. Tapi ini juga pergerakan IHSG kita di tahun 2021 khususnya
habis bulan Juni ya. Kalau Hmm. kita lihat time frame yang monthly ini kan konsisten dia naik terus, belum bikin lower low sampai hari ini. Di monthly. Sejak bulan Juni ya, enggak harusnya dari bulan Mei ini kan naik terus ya. Oke lah, di bulan Agustus itu ada Turun dikit ya. apa, lower shadow-nya kan memang di bawah Hmm. Juli, cuman setelah itu beneran naik terus dan lebih gimana ya bahasanya, lebih sopan naiknya daripada tahun lalu gitu, langsung langsung ditendang naik ke atas gitu aja gitu. Biasanya kalau naiknya pelan-pelan konsisten gini Hmm. awet apa, Oh, tahan lama, tahan lama ya untuk tahan kenaikan lama, ISG-nya ya. tahan lama untuk kenaikan IHSG-nya. Kita ya tahun berapa nih, tahun 2015 sampai tahun 2017, 2018 awal juga kan gerakannya gitu, Iya, pelan, mirip ya. sopan, santun gitu, Santuy. santun, santuy maksudnya Om. Waduh, kacau ya ISG santuy. Ya SG-nya santuy konsisten naik ke atas. Oke. Nah, Siapa ini ada tahu yang nanya lagi nih. Bentar, tak cariin pertanyaan buat Om nih. Mumpung mumpung ada tim risetnya dari Kanaka Hita Solvera di sini nih, ditanyain aja. tanyain aja. MLPL Om, gimana Om? MLPL, nah ini emiten yang kita juga amati terus nih. Kita, Dalam Anda kali. Kalau saya tidak. oh ya, ya 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 ya. MLPL ini memang sekarang kan 368 tuh. Ya, tutupan tadi ya. Tutupan tadi 368. Nggak bikin lower low juga. Hmm. Lalu, Lalu kalau dicek harusnya ini kan dia lagi uji resisten lagi di MA 200 ya. Makanya high-nya 374, MA 200-nya kan sekitar 374, 376 gitu. ya. Nah, ini kalau di break 376 gitu, di break nih closing di atas 376, harusnya dia akan naik lagi. Kalau Hmm, MLPL ya. di Tapi 430-an ya. nah, kalau sudah sampai level itu aman lah. 430-an ini kan iya, MA 60 ya. Iya, saya nggak ngeliat pakai MA, saya pakai Vibo. Pakai Vivo. Iya. Tuh, untuk MLPL di situ. Nah, ini ada yang tanya nih. Ini kan ada regulasi ya untuk penutupan kode broker ya. Kayaknya juga udah final ya tadi ya, kalau nggak salah. Beritanya tadi final bilangnya. Hmm. Kalau menurut Om William sendiri gimana nih? Sebagai Nah, seorang analis ataupun seorang trader gitu. pasti ada pengaruhnya ya ke market karena eh, setauku memang kode broker dan apa, broker summer ini kan dipakai untuk melihat pergerakan volume ya. Hmm. Dan ini dari sekuritas mana gitu, broker yang mana ini yang bergerak gitu. Mungkin ada penurunan volume, mungkin partisipasi marketnya jadi turun karena ada perubahan, sesuatu yang biasanya dipakai untuk menganalisa jadi lebih sulit atau tidak bisa dipakai gitu. Mungkin uh, lebih hati-hati marketnya untuk kedepannya karena ada perubahan ini. Ya mungkin kalau untuk para teman-teman scalper mungkin agak kesulitan sedikit ya dan agak harus beradaptasi sedikit dengan adanya penutupan kode broker ini ya. Tapi kalau misalnya memang tidak memperhatikan kode broker, seperti saya sendiri kebetulan juga nggak perhatiin kode broker, jadi ya udah mau beli mau jual juga nggak ngelihat apapun ya, tidak begitu, sebenarnya tidak begitu urgent dengan ditutupnya kode broker sendiri. Tapi kalau buat teman-teman scalper mungkin agak menyesuaikan diri nantinya, seperti itu ya Om William ya. Ya, betul.
Wah, Pak mentornya growing ya, bikin salvo. Waduh, Baca ini komen di ini komennya teman-teman nih yang asik-asik. ada yang tanya nih. Sebentar. Nah, MPPA gimana Om? Gimana Om? MPPA? Iya, jangan tanya saya lagi MPPA. Ya, 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 ya. Konfirmasi. Kayaknya nih akhir-akhir koreksi ya. Ya, Di hampir 5 ya. Coba dilihat. 5 wave koreksinya kan. Mm-mm. Harusnya Om. Ini kan ya wave C ya. Wave 5 dari wave C. Kita lihat weekly-nya juga. Harusnya ini kan, nah ya kan, tarik ibu kan kira-kira di golden ratio mungkin. Tapi Fibonya 618 lewat. 618 lewat. Oh, weekly kan itu masih shadow lewatnya. Iya, betul. Harusnya juga. Nah, biasanya kan kalau di 618 itu 61,8% maksudnya. Itu Betul. kan area-area keramat gitu ya. Reversal itu kan biasanya di situ. Biasanya sih, disclaimer-nya gitu. Disclaimer-nya biasanya. Tapi kalau melihat pergerakan dari MPPA sendiri, menurut Harusnya Om William, bisa. apakah ke Selama depannya? supportnya 496 lowesnya itu tidak ditembus saja, harusnya aman. Dan mengingat sorry, kemarin tanggal 17 itu kan memang kenaikannya cukup tinggi ya, tutup 9% ya? Iya, high-nya 10%, closing-nya 9,71%. Itu juga kan menunjukkan kekuatan pembeli gitu. Jadi closing-nya juga tinggi, satu candle itu. Hari ini juga dia kelihatannya tutupnya juga nggak melebihi setengah candle kemarin gitu. Jadi mungkin hari ini koreksi wajar, habis naik kenceng satu hari. Tapi untuk yang lebih panjang waktunya harusnya tembus. Kalau ini resisten 600 misalnya, ini boleh ini dijadikan patokan 600 Oke. ditembus. Nah, Ya, itu dalam. akan lebih confirm lagi kalau dia akan naik gitu. Oke. Ditembusnya bukan false breakout ya, jadi ditutup di atas itu. Full body ya? Full body. Nah, apalagi kalau full body itu lebih cakep Oke. lagi. Nah, ini tadi ada yang nanya nih, bagaimana insight window dressing? Apakah masih optimis? Nah, tadi sudah sempat kita bahas di depan. Nanti mungkin bisa ditonton lagi. Ini insight-nya dari Om William sendiri masih optimis dengan adanya window dressing. Karena dari komponen-komponen rilis data ekonominya juga cenderung cukup baik ya Om William ya. Bukan cenderung cukup baik, memang sudah baik ya? Memang baik. Memang baik ya. Oke. Memang baik. Memang baik. Nah, terus habis itu juga COVID yang sudah mulai melandai meskipun ada sedikit tambahan kasus positif ya. Udah Betul, mulai naik lagi ya kasus naikkan. positifnya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Dari insight Om William sendiri, Desember masih optimis adanya window dressing. Paling tidak tadi levelnya saya nggak boleh courting di area 69 sampai 7.000. Ya, Gitu. kita kan harus optimis ya, dan optimisnya kan juga lihat kondisi ekonomi yang real time sekarang gitu. Jadi nggak asal bilang oh ya bisa gini, tapi nggak ada datanya, itu takutnya malah PHP lagi nanti. Oke, berarti memang masih cukup optimis untuk adanya window dressing. Setelah window dressing ini berarti yang akan menjadi koreksi ya di ISG sendiri. Ya, kan ibarat orang naik gunung itu kan butuh istirahat juga kan. Ya. Nafas dulu, koreksi dulu, baru nanti semoga setelah IHSG nanti bikin all time high lagi, setelah ada koreksi lanjut. Oke, ini mungkin sedikit pertanyaan terakhir ya.
untuk Siap, Om siap. William. Siap, Om Didit. Di akhir tahun 2021 ini, di sisa berarti 1,5 bulan lah ya. Ya, Ada nggak 1,5 bulan. sektor yang harus dihindari oleh Sobat Bitret? Nah, menurutku kalau sektor yang harus dihindari ya sebentar. Kalau saat ini sih memang kecenderungannya ya itu kan di akhir tahun itu kenaikannya itu rata. Tapi mungkin kalau kasus COVID-nya naik ya, mungkin sektor kesehatan akan terpengaruhi gitu. Apalagi eh, Departemen Kesehatan, nggak Menkesnya sendiri sih yang bilang kan gelombang ketiga ini pasti terjadi, bahasanya gitu. Nah, kalau misalnya COVID-nya ada lonjakan, biasanya kan sektor kesehatan juga terpengaruh gitu. Mungkin bahasanya lebih hati-hati lah Om, kalau dihindari mungkin nanti Nggak dihindari banget ya, tapi nggak perlu dihindari dicermati sampai gitu ya. nggak mau lah ini sektor ini juga kan akhir tahun itu selama ini meskipun ada contoh ada krisis itu kan juga masih cenderung positif penutupan tahun apalagi situasinya juga eh, sentimen positif di market kita juga banyak terus kuat sentimennya kalau dihindari mungkin kurang tepat ya bahasa aku lebih hati-hati aja Oke, lebih mungkin hati-hati, sektor lebih dicermati ya. kesehatan iya Oke, tadi pertanyaan terakhir tentang sektor dan IISG. Pertanyaan iya terakhir lagi dari saya. Terakhir. santai-santai Om. Ada tips dan trik nggak buat Sobat Bitret yang menonton pada malam hari ini dari Om William untuk menghadapi akhir tahun 2021 dan di awal 2022? Kalau di akhir tahun kita bicaranya itu Desember gitu ya, Yes. Desember. Nah, tips dan triknya itu kan saat ini em, kenaikan IHSG itu lebih terbatas ya dalam waktu dekat. Kita bicara sampai akhir bulan ini seharusnya IHSG itu akan cenderung tertahan di area 6.700-an. Oke. Mungkin kalau loncat-loncat sedikit 6.750. Nah, setelah itu kalau berdasarkan analisa Elliott Wave ya yang juga spesialisasi kami di Bitret itu akan membentuk wave 2 koreksi. Nah, momen-momen itu bisa dijadikan kesempatan untuk buy on weakness di market kita. Ya, tentunya Oke. juga menyesuaikan dengan sahamnya masing-masing ya, tapi secara umum harusnya kita bicara waktu mungkin awal Desember, minggu pertama, minggu kedua itu bisa dijadikan momen Buy on untuk weakness. buy on weakness. Nah, nanti awal tahun 2022 atau akhir tahun, kalau marketnya tetap optimis setelah mengalami koreksi sehat itu, nah kita bisa pakai itu untuk profit taking. Nah, buat New Year-an Om, rezeki profit taking, rezeki anak-anak soleh. Oke, berarti kecenderungannya tips dan trik dari Om William sendiri ini kita tetap tunggu untuk di akhir-akhir November awal Desember gitu ya untuk buy on weakness begitu ya. Ya kalau boleh nambahin, no ngoyo ya, jadi jangan terburu-buru gitu. Jangan Oke, terlalu siap. ngoyo, karena namanya buy on weakness kan kalau diajarin sama mentor-mentor Bitcoin itu bersabar, dicicil dulu, Ya. diamatin dulu, konfirmasi itu. Oke, kalau begitu karena kita keterbatasan waktu ya, ada closing statement nggak dari Om William buat teman-teman di sini? Closing statementnya buat aku ya kita tetap optimis aja. Terus karena kalau kita optimis itu bisa mencari kesempatan dalam kesempitan gitu. Karena kalau
bicara apa peluang itu selalu ada untuk teman-teman yang cukup tenang dan cukup optimis untuk menemukannya. Oke. Nah, seperti itu kira-kira Om. Oke, ini kalau buat Sobat Bitret yang, ini ada yang ngomong nih, kalau bisa live tiap hari aja Om. Nah, Sobat Bitret bisa subscribe channel YouTube-nya Bitretisi ya. Betul, Bitretisi. Nah, Bitretisi nanti di setiap sore ada namanya aftermarket yang dibawain oleh teman-teman dari riset dari Bitret sendiri. Ada Mas Betul. Andika, ada Om William, ada Mas Radit begitu ya. Nanti teman-teman bisa tanya di situ sepuas-puasnya, mau tanya sama apa di situ, nanti bisa dijawab oleh teman-teman dari riset Kanaka Solvera atau dari Bitretisi sendiri gitu ya. Betul. Dan Jadi, sekedar tambahan nih, silakan. di channel YouTube kita itu kita juga akan meng-post video-video dari tim research mengenai ya seputar saham, seputar investasi, technical analis. Nah, nanti teman-teman bisa kepoin video-video dari kita, dari tim analis kita bertiga, Mas Andika, Mas Radit, saya juga akan nongol di sana. Gitu. Gitu, oke. Jadi kalau mau yang lihat live terus-terusan, setiap sore jam berapa, Om William? Jam 3:30 sampai jam 4 Nah, sore. jam 3:30 sampai jam 4 sore di Bitrate Aftermarket gitu ya, untuk Ya, Sobat di Bitrate sekalian. channel Oke. Bitretisi. Bitrate PC. Oke, nanti tinggal dicari aja. Bitrate Aftermarket itu pasti nanti ketemu. Betul. Kalau begitu, karena keterbatasan waktu kita, kita pamit undur diri dulu dari Bitalk yang topiknya di akhir tahun 2021, apakah ada window dressing dan pergerakan ISG kemana? Bersama saya Didit dan Om William sendiri. Terima Ya. kasih sekali atas perhatian dan pertanyaan dari teman-teman, dari Sobat Bitrate sekalian. Sampai jumpa di Bitalk selanjutnya. Terima kasih Om William atas Terima kasih. kedatangannya ya. Sampai Ya. jumpa lagi. Sampai jumpa lagi Om.